Kegiatan dan aktivitas masyarakat tak terlepas dari kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga tersebut menghasilkan berbagai macam penyakit dan bakteri sehingga berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya perubahan perilaku dan dukungan sanitasi yang aman untuk masyarakat. Kondisi jamban yang baik tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar karena dapat memotong alur penyebaran penyakit di masyarakat. Untuk itu, di video kali ini kita akan menyaksikan proses pembuatan tangki septik jamban untuk dua model, satu model di daratan dan dua model untuk di perairan. Mari kita saksikan. Sebelum memasuki tahap pemasangan jamban, terlebih dahulu akan dijelaskan 3 bagian. Seperti kita ketahui, ada beragam jenis jamban di masyarakat. Namun secara garis besar ada 3 bagian standar jamban, yaitu bangunan atas, bangunan di tengah, dan bangunan bawah. Kenali di antaranya adalah sebagai berikut. Bangunan atas jamban berupa dinding atau atap yang memiliki fungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya. Bangunan tengah jamban ada 2 bagian. Bagian pertama, lubang tempat pembuangan kotoran, tinja, dan urin yang saniter. Bila tanpa konstruksi leher angsa, maka harus diberikan bagian tutup. Bagian kedua, lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah. Bagian bawah jamban merupakan bagian penampungan, pengolahan, dan pengurai kotoran atau tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi. Mayoritas penduduk Indonesia belum memahami pentingnya bangunan bawah jamban. Rata-rata hanya melihat jamban dari bangunan atas dan tengah. Untuk itu, dalam video tutorial ini hanya menampilkan proses pembangunan jamban bagian tengah hingga bawah saja. Pembangunan tangki septik di daratan dengan bentuk model lingkaran ukuran diameter 80 cm. Paling aman cetak di tempat yang menyerupai buis beton. Beberapa kelebihan tangki septik model lingkaran yang dicetak langsung di tempat untuk daerah dataran kering. Yang pertama itu lebih ekonomis, dapat dibangun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ketahanan bangunan. Karena bentuknya lingkaran, maka tekanan tanah terbagi merata sehingga bangunan tidak mudah pecah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan juga lebih singkat. Dan yang keempat, dapat dibangun pada lahan yang relatif sempit. Proses pemilihan lokasi pembuatan tangki septik di pemukiman masyarakat diupayakan berjarak 15 meter dari sumber untuk mengurangi faktor resiko pencemaran. Berikut adalah beberapa bahan dan alat untuk membangun jamban. Sedangkan, jumlah hok yang dibutuhkan sebanyak 3-5 orang menyesuaikan kondisi lapangan. Proses selanjutnya adalah merakit dan melakukan pemasangan cetakan tangki septik pada lubang yang sudah digali. Pembuatan adukan campuran semen, pasir, dan batu kerikil. Komposisi dan takaran adukan menyesuaikan dengan sumber daya yang ada dan kondisi geografis. Kemudian adukan dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah kering, maka cetakan tangki septik dilepaskan.
Tahap selanjutnya adalah membuat dudukan dan memasang kloset serta pipa pembuangannya ke tangki septik. Langkah yang terakhir adalah mencetak tutup tangki septik. Yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan lubang udara dan pengurasan pada tutup tangki septik. Manfaat lain cetak langsung adalah penyelesaian teknik pembangunan dengan kondisi geografi sulit yang sering kita temui di daratan. Misalnya tanah dengan permukaan air tinggi, tanah berbatu, tanah dominan lempung dan pasir. Misalnya penyesuaian teknik berupa perbandingan campuran bahan, waktu penggalian dan percetakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam operasi dan pemeliharaan tangki septik model ini yaitu benda padat atau zat cair yang bersifat disinfektan dan racun sedapat mungkin tidak masuk ke tangki septik karena dapat menghambat proses dekomposisi limbah. Hindari masuknya padatan atau bahan yang sulit terurai ke saluran pembuangan karena dapat menyebabkan penyumbatan, contohnya potongan kain, sampah karet sisa makanan. Dengan kondisi dan jumlah pengguna yang normal 4-6 orang, maka periode pengurasan hendaknya dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun. Bangunan bawah jamban yang langsung meresap cairan limbah ke dalam tanah masih memiliki potensi yang tinggi untuk mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Kondisi demikian menyebabkan tidak terrealisasinya akses sanitasi aman di masyarakat. Akses sanitasi aman adalah akses terhadap jamban dengan tipe kloset leher angsa dan tangki septik yang sudah dilakukan penyedotan tinja minimal sekali dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pembuatan tangki septik di wilayah perairan yaitu jenis tangki septik Tripicon. Tangki septik Tripicon merupakan hasil teknologi tepat guna yang cocok bagi masyarakat yang tinggal di daerah perairan, sungai, danau, rawa, tepi pantai, dan rumah terapung. Pembuatan tangki septik Tripicon ini tidak memerlukan biaya yang besar. Ada beberapa kelebihan tangki septik Tripicon yaitu dapat menggunakan material lokal, tidak memerlukan lahan yang luas, dapat dikerjakan oleh tenaga lokal, dan cukup efisien dalam penurunan BOD sekitar 75%. Agar lebih jelas, mari kita ikuti pembuatan tangki septik Tripicon. Pembangunan tangki septik Tripicon membutuhkan peralatan sebagai berikut. Sekop, cangkul, kasut, gergaji papan, pahat, tukul, gergaji besi atau pipa, gayung atau ember untuk lulukan semen, bor listrik dan seperangkat mata bornya, gunting, kuas 3, spidol, cetakan dudukan kloset, kikir lebar, karet bekas ban dalam sepeda motor, oli bekas sepeda motor, dan meteran. Sedangkan bahan atau material yang dibutuhkan untuk pembuatan tangki septik Tripicon adalah pipa, dop, L, sok, T dengan beragam ukuran, sok drat 0,5, buka tutup pipa, lem, kloset corong, semen, pasir, batu bata, kaporit, dan batu. Setelah alat-alat dan bahan material terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan tangki septik Tripicon.
Selanjutnya, kita akan saksikan bagaimana pembuatan tangki septik model gentong Mas Santun. Sama seperti tangki septik Tripicon, tangki septik model gentong Mas Santun merupakan hasil teknologi tepat guna yang cocok bagi masyarakat yang tinggal di daerah perairan, sungai, danau, rawa, tepi pantai, daerah terdampak rob, dan rumah terapung. Dari segi biaya, pembuatan tangki septik model gentong Mas Santun tidak memerlukan biaya yang besar. Pembuatan tangki septik model gentong Mas Santun ini adalah bentuk kearifan lokal warga. Untuk membuat tangki septik model gentong Mas Santun ini, kebutuhan bahannya banyak ditemukan di daerah sekitar sehingga mudah dikerjakan oleh masyarakat atau tenaga kerja lokal. Tangki septik model gentong Mas Santun ini sangat cocok dibangun untuk rumah panggung di perairan. Air buangan tangki septik Tripicon model gentong Mas Santun ini juga tidak mencemari lingkungan. Dari sisi biaya, tangki septik Tripicon model gentong Mas Santun ini lebih ekonomis. Itulah beberapa kelebihan dari tangki septik model gentong Mas Santun. Untuk pembuatan tangki septik model gentong Mas Santun, material bahan yang dibutuhkan yaitu drum plastik bekas, kloset corong, beragam ukuran pipa, elbow, beragam ukuran sok, beragam ukuran T, beragam ukuran dop, kni, stop kran, semen, bata, pasir, dan lem. Setelah semua bahan material tersedia, dilanjutkan dengan proses pembuatannya. Mari kita saksikan bersama. Pembuatan tangki septik model gentong Mas Santun sudah rampung.
Akses sanitasi adalah kebutuhan masyarakat sehingga semua pihak bertanggung jawab dalam pemenuhannya sesuai dengan perannya. Peranan yang sama pentingnya dan saling menyempurnakan. Jika akses sanitasi aman meningkat, kejadian stunting dan prevalensi penyakit berbasis lingkungan akan berkurang. Nah, demikian tadi tutorial cara pembuatan tangki septik dan jamban yang baik dan benar aplikasi teknologi tepat guna. Semoga dapat menginspirasi masyarakat dan para penggerak sanitasi lainnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam Pamsimas.